Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 S1TT09B akan mempresentasikan materi kami tentang rangkaian sekuensial. Anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Putri Fadila Sandra dengan NIM 211011030. Yang kedua ada Amanda Afri Aliandini dengan NIM 211011046, dan yang ketiga adalah Surya Saum dengan NIM 211011044. Baik, yang pertama pengertian dari rangkaiannya yaitu adalah eh, suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada kombinasi inputnya, tetapi juga tergantung pada output sebelumnya. Yang kemudian input yang sama belum tentu menghasilkan output yang sama, tergantung pada state sebelumnya. Dan rangkaian ini didesain berdasar urutan input berdasar waktu, output, dan keadaan internal. Jadi yang ini merupakan gambar dari rangkaian konvensional. Nah, yang selanjutnya adalah rangkaian sekuensial sinkron yang pengertiannya adalah bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan input dan tidak memerlukan clock. Yang kedua ada sekuensial sinkron. Sekuensial sinkron ini menggunakan sinyal sinkron atau clock. Nah, clock di sini adalah digunakan untuk menentukan kapan sinyal terjadi, sedangkan sinyal lain menentukan apa perubahan yang akan terjadi. Dan di bawah ini adalah gambar dari pulsa clock. Jikalau dilambangkan dengan 0 yang berada di bawah dan high itu 1 berada di atas. Yang selanjutnya adalah elemen memori. Nah, elemen memori ini adalah komponen yang membedakan rangkaian sekuensial. Perangkat yang dapat mengingat nilai sebelumnya atau mengubah nilai berdasarkan komen dari input. Tujuan dari elemen memori ini adalah untuk mempertahankan atau menyimpan kondisi sebelumnya. Elemen memori yang digunakan pada rangkaian sekuensial dengan clock disebut flip-flop, dan setiap flip-flop menyimpan satu bit informasi. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Fadilah. Kepada Putri Fadilah dipersilakan. Terima kasih Surya. Selanjutnya cara untuk mengaktifkan elemen memori. Ada dua cara yaitu pulse trigger yaitu berdasarkan nilai pulsanya. Yang kedua ada edge trigger berdasarkan nilai perubahan pulsanya. Jenis full jenis pulse trigger itu latch yang on itu untuk 1, off itu 0. Sedangkan jenis edge trigger itu ada flip flop contohnya. Yang satu itu posisi edge trigger 0 dari 0 ke 1. Negatif on dari 1 ke 0. Elemen memori latch mempunyai dua buah input, set atau S dan R atau reset. Mempunyai dua buah output yang nilai logikanya selalu berlawanan yaitu key dan key accent. Elemen menyimpan satu bit sehingga untuk menyimpan satu bit diperlukan satu latch. Misal inputnya itu S dan R. Dan jadi itu outputnya ada dua, yaitu key dan key accent. Seperti yang ada contoh di gambar. Selanjutnya ada latch SR. Elemen penyimpan satu bit, sehingga untuk menyimpan satu bit diperlukan satu latch. Elemen memori terkontrol yang berbentuk latch atau pengunci. SR latch dengan gerbang logika NOR, dan ada SR latch dengan gerbang logika NAND. Gate D atau data latch dapat digunakan sebagai elemen memori untuk sistem alarm, mempunyai sebuah masukan data D, menyimpan nilai masukan dengan kontrol berupa sinyal clock, digunakan di rangkaian yang
perlu menyimpan nilai. Contoh adder atau subtraktor. Yang terakhir dengan memberikan nilai S sama dengan D, R sama dengan D aksen. Semisal ND 0 itu 1, X-nya itu 0. 0, 1, X-nya itu 1. Selanjutnya ada flip-flop. Secara definisi, kondisi nyala itu 0 dan mati itu 1. Sebuah rangkaian dari gabungan gerbang-gerbang yang disimpulkan sebagai kotak. SR flip-flop atau set reset, yaitu gabungan dari dua gerbang yang sejenis. SR flip-flop ini operasi disebut transparent latch karena bagian outputnya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau mengikat input tersebut. Jika seperti di gambar ini, contohnya jika present input S-nya 0, R-nya 0, maka present outputnya 0. Jika S-nya 0, lalu R-nya 0, maka present outputnya 1. Lalu jika S-nya 0, lalu R-nya 1, itu hasil outputnya 0. Jika inputnya 0 lalu R-nya 1, maka present outputnya 1. Ini termasuk ke dalam flip-flop set. Lalu jika inputnya 1, S-nya 1, R-nya 0, maka outputnya 0. Jika input S-nya 1, R-nya 0, maka present outputnya 1. Ini masuk ke komen flip-flop reset. Lalu jika S-nya 1, lalu R-nya 1, maka outputnya 0. Jika inputnya 1, lalu R-nya 1, maka present outputnya 1. Ini termasuk ke dalam komen not use. Lalu di samping ada tabel state tabel dari SRFF. Persamaannya next state SRFF itu Q dalam kurung T plus delta sama dengan S T ditambah R dikali T Q kali T. Lalu selanjutnya JK flip-flop. Rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Dibangun dari rangkaian dasar FFSR dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Di sini simbol dari CKFF itu ada C, Q, K, dan Q aksen. Lalu ada tabel state dari CKFF, itu jika J-nya 0, K-nya 0, maka outputnya 0. Jika J-nya 0, K-nya 0, maka outputnya 1. Lalu jika J-nya 0, K-nya 1, outputnya 0. Lalu jika J0, K1, present outputnya 1. Itu termasuk ke comment set. Lalu selanjutnya comment reset, jika J-nya 1, K-nya 0, maka outputnya 0. Jika J-nya 1, K-nya 0, maka outputnya 1. Itu termasuk ke comment reset. Lalu selanjutnya ke comment toggle. Jika output J-nya 1, K-nya 1, present outputnya 0. Jika J-nya 1, K-nya 1, maka present outputnya 1. Lalu diketahui persamaan next state SRFF, Q dalam kurung T plus delta sama dengan S dikali T plus R dikali T, Q dikali T. Jika S T sama dengan J dikali Q dan R sama dengan K dikali Q, maka persamaan next state CKFF menjadi Q dalam kurung T plus delta sama dengan J dikali Q ditambah K dikali Q. Selanjutnya T flip-flop dapat dibentuk dari SR flip-flop
maupun dari CK flip-flop. Biasanya digunakan untuk rangkaian yang memerlukan kondisi output berikutnya yang selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Di sini ada contoh tabelnya. Jika T-nya sama dengan 0, maka Q-nya itu Q aksen. Komennya itu termasuk ke toggle. Lalu jika T-nya 1, Q-nya itu Q, komennya itu termasuk ke hold. Lalu di sini ada tabel eksitasi dari TFF. Jika present outputnya 0, maka next outputnya 0. Lalu nilai eksitasinya itu 1. Lalu jika preset outputnya key-nya 0, next outputnya itu 1, nilai eksitasinya 0. Lalu jika Q present outputnya 1, next output 0, dan nilai eksitasinya 0. Lalu present output 1, next output Q-nya 1, dan hasil nilai eksitasinya 1. Persamaan dari next state TFF itu Q dalam kurung T plus delta sama dengan Q. Lalu selanjutnya ada flip-flop. Data delay digunakan untuk mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan SR flip-flop, di mana keadaan R sama dengan 1, S sama dengan 1 harus dihindarkan. Lalu di sini ada tabel dari D flip-flop, yaitu jika clock T sama dengan 0, D-nya 0, Q-nya 0, maka next outputnya itu 0. Lalu di sini jika T-nya 0, D-nya 0, lalu Q-nya 1, Q-N-nya itu 0. Jika di sini T-nya 0, D-nya 1, Q-nya 0, maka next outputnya itu 1. Lalu jika T-nya itu 0, D-nya itu 1, Q-nya itu 1, itu next outputnya 1. Lalu jika T-nya 1, D-nya 0, dan Q-nya 0, itu next outputnya itu hold. Dan selanjutnya pun sama, outputnya itu hold. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.